I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to live. Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini kita akan membandingkan dua smartphone yang lagi ramai diperbincangkan ya, yaitu Redmi 13C dan Redmi 13. Kedua handphone ini sama-sama memiliki dua varian. Untuk Redmi 13C ini ada RAM 6128 dan RAM 8256. Sedangkan untuk Redmi 13 ini langsung ke RAM 8 ya, jadi nggak ada RAM 6. 8128 dan 8256. Tapi yang akan aku review kali ini keduanya sama-sama yang varian 8256. Nah, kira-kira perbedaannya apa aja ya? Dan kira-kira yang mana nih yang cocok buat kalian? Kalau untuk harganya Redmi 13C ini yang RAM 8256 harganya Rp1.760.000. Sedangkan untuk Redmi 13 yang RAM 8256 juga nih harganya Rp2.100.000-an aja. Tapi kalau untuk keduanya ini sama-sama memiliki 3 varian warna. Redmi 13C ini ada warna black, green, dan warna white. Sedangkan untuk Redmi 13 ada warna black, blue, dan warna gold. Untuk tampilan dus kedua handphone ini bisa dibilang kembar ya. Dari segi warnanya cukup menarik dengan warna merah putih. Wah, ini sih Indonesia banget ya. Hanya perbedaannya untuk tulisan merek handphonenya nih. Kalau ini Redmi 13, sedangkan yang satunya Redmi 13C. Dan untuk bagian bawahnya, kalau yang Redmi 13 ini ada tulisan 108 megapiksel, super clear kamera, dan juga 33 watt fast charging. Sedangkan untuk Redmi 13C ini di bagian bawahnya ada tulisan 6,7 inch display dan refresh rate 90 Hz. Dan untuk bagian kanan dan juga kirinya ini ada tulisan beberapa spesifikasi. Kemudian untuk isi paketnya sih ini hampir sama juga. Ada handphone, kartu ucapan terima kasih, kemudian ada buku panduan dan juga buku garansi, SIM injektor, kabel USB Type-C. Hanya saja yang membedakan untuk kepala adaptornya ini lebih besar di Redmi 13 karena sudah 33 watt. Sedangkan untuk Redmi 13C ini masih 18 watt. Dan untuk Redmi 13 juga sudah dapat softcase ya, sedangkan untuk Redmi 13C belum dapat softcase-nya. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause Kalau dilihat dari desainnya, kedua ponsel ini memiliki karakteristik yang berbeda. Redmi 13C ini hadir dengan tampilan belakang yang polos, terbuat dari bahan polikarbonat dengan finishing doff metal, yang tidak meninggalkan sidik jari ya tentunya. Sedangkan untuk Redmi 13 ini memiliki finishing yang glossy dengan efek glitter dan juga motif garis yang semakin cakep nih jika terkena cahaya. Namun, walaupun bodi Redmi 13 ini glossy, tapi sama sekali tidak meninggalkan sidik jari ya, sama dengan Redmi 13C. Di bagian kamera, Redmi 13C ini memiliki dua modul kamera dengan 3 lensa, namun hanya 2 lensa saja yang berfungsi, dengan kamera utamanya 50 megapiksel. Sementara untuk Redmi 13 hadir dengan modul kamera yang terlihat lebih premium, meskipun hanya 1 lensa yang aktif dengan resolusi utama 108 megapiksel. Di sisi kanan kedua ponsel ini terdapat tombol power dan juga tombol volume. Kemudian untuk bagian atasnya keduanya ini sama-sama memiliki lubang jack audio. Hanya saja untuk Redmi 13 ini ada tambahan sensor infrared. Bagian kirinya ada SIM tray. Untuk Redmi 13C ini sudah mendukung triple slot, jadi bisa pakai SIM card dan juga micro SD. Sementara untuk Redmi 13 memiliki SIM tray hybrid. Selanjutnya di sisi bawah, kedua ponsel ini cukup mirip ya. Ada lubang mic, lubang charger, dan lubang speaker. Lanjut ke bagian layarnya. Untuk bagian depannya ini berbeda ya. Redmi 13C ini tampilan kameranya masih water drop, sedangkan untuk Redmi 13 sudah pansol. Kemudian untuk bezelnya pun berbeda. Redmi 13C ini bagian tebalnya ini ada di atas dan juga di bagian bawah. Sedangkan untuk Redmi 13 hanya di bagian bawahnya saja. Kemudian untuk jenis layarnya pun sama-sama menggunakan IPS dan refresh rate-nya pun sama ya di 90 Hz.
Redmi 13C ini memiliki ukuran layar di 6,74 inch, resolusinya 720 x 1600 pixel. Sedangkan untuk Redmi 13 ini sedikit lebih besar ya, dengan layar 6,79 inch. Resolusinya Full HD Plus 2460 x 1080 pixel. Kemudian untuk kecerahan puncaknya, Redmi 13 ini juga sedikit lebih tinggi, mencapai 550 nits. Sedangkan untuk Redmi 13C hanya di 450 nits. Kedua handphone ini menggunakan Android yang berbeda. Untuk Redmi 13C menggunakan Android 13, sedangkan untuk Redmi 13 sudah menggunakan Android 14. Dan untuk skor Antutunya, Redmi 13C ini mencapai 278.477. Sedangkan untuk Redmi 13 mencapai 279.796. Untuk kapasitas RAM-nya sama ya, di 8GB dan sama-sama bisa diekspansi sampai 8GB juga. Kemudian untuk penyimpanan internalnya ini sama-sama di 256GB. Kalau urusan performa, Redmi 13C ini menggunakan chipset Helio G85, sementara untuk Redmi 13 ini menggunakan Helio G99 Ultra yang sedikit lebih powerful ya. Hasilnya, saat bermain Mobile Legends, kedua ponsel ini memainkan game dengan lancar pada settingan grafisnya di Ultra. Jadi untuk tampilan grafiknya udah cukup oke ya. Dan untuk suhu handphonenya pun normal, tidak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya, aku tes juga bermain PUBG Mobile. Keduanya ini memiliki settingan tertinggi yang sama ya, di HD High. Tapi untuk giroskopnya hanya Redmi 13 yang bisa digunakan, sedangkan untuk Redmi 13C ini belum bisa digunakan. Jadi, ketika dimainkan Redmi 13C ini kurang memuaskan menurut aku. Sedangkan untuk suhu handphonenya ini sama-sama stabil, tidak ada panas yang berlebih. Redmi 13C dan Redmi 13 ini sama-sama dibekali baterai sebesar 5000 mAh. Namun, Redmi 13 ini memiliki keunggulan ya dalam pengisian dayanya dengan dukungan fast charging 33 Watt yang bisa mengisi baterai hingga 77% dalam 1 jam. Sedangkan Redmi 13C ini hanya mendukung pengisian daya 18 Watt saja. Jadi ketika aku cas selama 1 jam, baterainya hanya bertambah 36%. Untuk penggunaan sehari-hari, baterai Redmi 13C ini menurun 13% untuk 1 jam menonton YouTube, 8% untuk 1 jam bermain TikTok, kemudian 12% untuk 1 jam bermain Mobile Legends, dan 15% untuk 1 jam bermain PUBG Mobile. Sementara itu pada Redmi 13, baterainya ini menurun 8% untuk 1 jam menonton YouTube, 11% untuk 1 jam bermain TikTok, 16% untuk 1 jam bermain Mobile Legends, dan 18% untuk 1 jam bermain PUBG Mobile. Oke Sobat Minsi, kalau untuk jenis speakernya, keduanya ini sama-sama masih menggunakan mono speaker. Dan untuk posisi lubang speakernya ini di bagian bawahnya ya. Kalau menurut aku sih kualitas suaranya sedikit lebih kencang pada Redmi 13. Tapi kalau volumenya kita fullin, suaranya ini jadi makin cempreng. Kalau untuk kualitas bassnya sih menurut aku keduanya masih sama-sama kurang ya. Yuk langsung aja kita bandingin. Pertama aku mau tes dulu untuk Redmi 13C-nya ya. Oke, sekarang kita tes yang untuk Redmi 13. Kalau untuk fiturnya, keduanya sama saja ya. Yang pertama sudah ada fitur NFC, dan untuk responnya juga cukup cepat. Selanjutnya keduanya ini sama-sama sudah bisa sidik jari yang berada di samping. Responnya juga cepat sih menurut aku. Lalu ada fitur kesehatan digital dan untuk kontrol orang tua. Dan yang terakhir ada fitur menu aksibilitas. Fungsinya ini untuk pintasan aplikasi agar lebih mudah mengontrol perangkat yang ingin dipakai. Untuk kamera belakang, Redmi 13 ini resolusinya di 108 megapiksel. Sedangkan untuk Redmi 13C resolusinya 50 megapiksel. Untuk fiturnya sama aja ya guys ya, ada selang waktu, video, kemudian foto, potret, kamera malam, dan resolusi tinggi. Di sini juga ada kamera makro tentunya. Untuk resolusi videonya pun sama, di 1080 dan 720p hanya pada 30 fps saja. Untuk kamera depannya, Redmi 13 ini resolusinya di 13 megapiksel, sedangkan untuk Redmi 13C di 8 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya sama saja ya seperti kamera belakang.
Dan untuk resolusi videonya pun sama, di 1080p dan juga 720p hanya pada 30 fps. Kemudian untuk hasil fotonya, Redmi 13 ini menunjukkan warna yang lebih pekat dan juga lebih tajam, serta detail yang lebih baik, terutama pada zoom. Untuk potret depannya, hasil fotonya ini hampir sama. Efek blurnya tajam dan juga detail, hanya saja untuk warnanya lebih cerah pada Redmi 13. Potret belakang efek blurnya ini tajam dan juga fokus ya, dan untuk detail objeknya juga cukup bagus, warnanya juga cukup pekat. Untuk hasil foto selfie, Redmi 13 ini menghasilkan gambar yang lebih terang jika dibandingkan dengan Redmi 13C. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakangnya. Di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi ya, yaitu 1080p dan 30 fps. Nah, ini aku pakai buat jalan pelan. Ini keduanya nggak ada fitur ultra stabil sih, jadi kalau kita pakai buat jalan tuh berasa banget patahnya. Di sini juga bisa di zoom nih, sampai berapa kali zoom ya untuk video? 6 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini. Kalau untuk Redmi 13 ini warnanya lebih terang ya, menurut aku lebih pekat. Sedangkan untuk Redmi 13C ini dia agak gelap menurut aku. Tuh guys. Tapi untuk tulisan masih sama-sama bisa kebaca sih. Selanjutnya aku pakai resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Di resolusi ini pun sama, belum ada fitur ultra stabil. Jadi ini perbedaannya sama yang 1080p tadi, nggak terlalu beda jauh ya. Hanya untuk detail objeknya saja. Kalau di sini resolusi yang paling rendah ini menurut aku detailnya dia jadi lebih berkurang. Kontras warnanya juga sama guys, untuk Redmi 13C ini lebih gelap jika dibandingkan dengan Redmi 13. Tuh guys. Untuk video depannya yang pertama aku pakai resolusi yang paling tinggi, yaitu 1080p pada 30 fps. Untuk perbandingan sih menurut aku perbedaannya dari segi warna ya. Kalau untuk Redmi 13C ini warnanya lebih cerah justru. Sedangkan untuk Redmi 13 agak kemerahan menurut aku guys. Tapi sama-sama bagus sih. Udah lumayan ya kalau dari bawah seperti ini. Agak backlight guys kalau bagian belakangnya. Selanjutnya aku pakai resolusi yang paling rendah, yaitu 720p pada 30 fps. Kalau di sini detailnya menurut aku sama aja sih, sama-sama kurang detail. Untuk kontras warnanya di sini juga kalau untuk Redmi 13C justru lebih pekat ya jika dibandingkan Redmi 13. Tuh guys, ada bunga-bunga di belakang. Kalau dari bawah seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mencari handphone dengan performa yang cukup baik, kemudian pengecasan yang lebih cepat, hasil kameranya yang lebih jernih, Redmi 13 ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian. Tapi kalau budget kalian masih terbatas, tapi kalian tetap nih mencari performa yang cukup untuk gaming dan juga untuk penggunaan sehari-hari, Redmi 13 ini bisa menjadi pilihan yang tepat juga buat kalian. Tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye. Kalau untuk kualitas bassnya nih, menurut aku sih keduanya sama-sama kurang ya. Yuk langsung aja kita bandingin. Pertama aku... Tipo.